Kita lanjut lagi ya Bu ya. Tadi kan tentang pembahasan mengenai penelantaran dan eksploitasi anak ya Bu ya. Jadi saya di sini memberikan himbauan kepada ibu-ibu supaya jangan sampai anak-anaknya ditelantarkan. Tadi kan penelantaran, contoh-contohnya bagaimana Bu? Ya Bu, jadi di sini ada contoh penelantaran, misalnya tidak diberikan kasih sayang oleh ibu. Di sini ibu bersikap tidak peduli kepada anak. Ya Bu ya, itu termasuk penelantaran. Kemudian apa? Tidak diperhatikan makannya ya Bu ya. Jadi mau makan, mau enggak itu mah terserah anak. Itu sama dengan penelantaran. Kemudian apa lagi Bu? Ya Bu, jadi di sini ada penelantaran tidak memasukkan anak ke jenjang pendidikan. Itu sama dengan penelantaran Bu. Jadi anak mau sekolah, mau bolos, mau nilainya kecil, itu tidak ada perhatian dari ibu-ibu, sama dengan penelantaran. Kemudian kalau eksploitasi apa Bu? Ya Bu, misalnya begini, kalau eksploitasi itu misalnya anak-anak ibu bekerja, kemudian upahnya diambil oleh ibu, dipergunakan oleh ibu. Itu sama. Jadi memperkerjakan anak ya Bu ya. Kemudian di sini ada yang misalnya eksploitasi itu mengarah kepada yang sosial Bu. Misalnya ibu pengen naik derajatnya. Kemudian ibu menikahkan anak-anak ibu, misalnya anak ibu dengan yang orang yang kaya. Jadi derajat ibu tuh naik gitu loh. Jadi itu eksploitasi secara sosialnya ya Bu ya. Di sini kita akan menonton film ya Bu ya, tayangan film dengan judul Raini Putri Tukang Beca yang lulus cum laude. Sebentar ya Bu ya. Pemirsa, keterbatasan ekonomi bukanlah satu hambatan untuk bisa berprestasi. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh seorang gadis asal Kendal, Jawa Tengah. Anak seorang tukang beca ini menjadi wisudawan terbaik dengan IPK nyaris sempurna, yakni mencapai 3,96. Senyum bahagia tak lepas dari wajah Raini. Pendidikan akuntansi S1. Nama orang tua Mugiono. Raini resmi menyandang predikat sarjana ekonomi. Tak sekedar sarjana, Raini menjadi wisudawan terbaik tahun ini di Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Indeks prestasi kumulatif atau IPK-nya tertinggi 3,96, nyaris sempurna. Bukan hal yang mudah, terlebih jika menengok kondisi ekonomi orang tuanya. Ayah Raini, Mugiono, hanya seorang tukang beca di Kendal, Jawa Tengah. Penghasilannya terbilang pas-pasan. Mugiono pun harus bekerja sambilan sebagai penjaga malam di sebuah SMK untuk menutupi biaya hidup Raini di Semarang. Pengorbanan yang berbuah manis bagi pasangan Mugiono dan Sujama. Rian nggih ngoten ajeng sekolah lah bapak sekolah nek wong aku kira di duit kula ngoten kok bapak bisa kok sing pakai bayar napa kula ngoten wis mak ora sah sekolah anak aku nak ora ono sekolah biasa aku ora pak sekolah meneh mak. Bersyukur Raini bukanlah anak tak berbakti. Dara berusia 21 tahun ini tak pernah malu mengakui bahwa orang tuanya, seorang tukang beca, berhasil membawanya menjadi seorang sarjana. Bahwa keterbatasan ekonomi bukan merupakan penghalang, tetapi justru itu yang membuat kita untuk semakin lebih bersemangat bahwa membuktikan bahwa kita bisa seperti yang lainnya. Raini pun sangat bangga pada orang tuanya, seorang tukang beca yang gigih berjuang demi masa depan buah hati mereka. Raini seolah memberikan pesan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk berprestasi dan punya pendidikan setinggi mungkin. Dari Semarang dan Kendal, Jawa Tengah, Kristadi dan Edi Prayitno melaporkan. Ibu-ibu tadi bagaimana, sudah menonton filmnya? Kesimpulannya bagaimana ibu-ibu? Ya betul Bu, jadi dengan keterbatasan ekonomi tidak menghambat ya Bu ya untuk anak berprestasi. Jadi anak harus diberikan motivasi supaya lebih semangat sekolahnya, supaya berprestasi. Jadi kan itu membanggakan buat orang tua. Di sini ada
kata kuncinya ya Bu ya tentang Raini tadi. Kata kuncinya itu tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak ya Bu ya. Jadi kalau hak-hak anak misalnya hak hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi, dan hak perlindungan itu tidak dipenuhi, maka disebut penelantaran anak. Kemudian di sini segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Yang tadi ya Bu ya, kayak anak bekerja kemudian upahnya diambil oleh ibu, sama itu juga namanya eksploitasi. Kemudian sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Kemudian orang tua harus melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Mungkin dari saya cukup sekian Bu. Kita lanjut dengan pemateri selanjutnya. Terima kasih.